wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari nol di pertemuan ke-6, di pertemuan terakhir. Kita masih di pembahasan tahap kedua. Yang paling terakhir adalah kita sudah masuk di pembahasan isim-isim yang mabni. Yang mana kita sebutkan isim yang mabni itu ada 5. Yang pertama ada namanya isim apa? Domir. Itu diingat, nanti kalau disebut domir itu tidak akan pernah berubah dalam kalimat. Yang kedua ada namanya isim isyarah, kata tunjuk. Kapan kata itu terjemahannya ini atau itu, di sini atau di sana, maka tidak akan pernah berubah harokatnya. Yang ketiga ada namanya ismul mausul, kata sambung, terjemahannya yang. Kalau kita dapat maka tidak akan pernah berubah harokatnya. Yang keempat ada namanya ismul istifham, kata tanya. Seluruh kata tanya pada dasarnya tidak akan pernah berubah. Kecuali nanti insya Allah kita akan dapat di pembahasan yang dikecualikan satu kata. Dia biasa berubah. Dia biasa berubah. Ada satu kata tanya berubah. Kadang harokatnya. Berubah kadang harokatnya. Nanti kita akan tahu pengecualiannya itu di buku-buku yang lebih tinggi. Tapi untuk tahap dasar, ya, kan itu juga cuma satu kata. Untuk tahap dasar yang dari nol, bagus kita jangan banyak bercabang. Jadi cukup ditahu bahwa namanya isim istifham, oh tidak akan berubah harokatnya. Itu modal paling bagus kalau pemula. Kemudian yang terakhir ada namanya ismu syarti. Kata-kata yang maknanya itu syarat. Iya, kata-kata yang bermakna syarat. Itu tidak akan pernah berubah ketika kita menemukannya di dalam kalimat bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan af'alul mabniyat. Fi'il-fi'il yang mabni. Fi'il-fi'il yang mabni. Fi'il waktu di pembahasan tabel, ana sudah katakan sama antum, yang berubah itu hanya fi'il mudhari. Artinya mati, fi'il amr itu tidak akan pernah berubah. Bahkan sebentar kita akan pelajari fi'il mudhari juga ada saatnya dia mabni. Ada waktunya dia tidak berubah. Walaupun ada penyakit. Sebentar kita akan pelajari. Kita masuk di pembahasan af'alul mabniyat. Fi'il-fi'il yang mabni. Perhatikan pernyataan awal. Wal mabni minal af'al. Huwal madhi wal amru. Dan yang mabni dari fi'il. Huwal madhi. Dia adalah madhi. Kalau antum dapat kata fi'il madhi namanya kata kerja lampau. Oh itu tidak akan pernah berubah berarti. Di atas apa mabninya? Sebentar. Ada cirinya sebentar. Ada tandanya. Ada tandanya. Wal amru, demikian pula kata kerja perintah. Kalau ada kata kerja maknanya perintah. Maka pastikan mabni. Maka pastikan dia mabni. Mabninya di atas apa? Tetapnya di atas apa? Sebentar kita akan tahu rinciannya. Wal mudhari. Yang ketiga juga fi'il mudhari. Jadi termasuk yang mabni adalah fi'il mudhari juga. Padahal dia ada di tabelnya, dia mu'rab. Tapi ada saatnya dia mabni. Lihat pernyataannya kapan?
Nanti kita akan uraikan ulang dalam bentuk contoh. Idza tasola binuni taukidi mubasyaratan. Jika dia bersambung dengan nun taukid secara langsung. Sebentar kita akan tahu nun taukid itu apa. Nun taukid itu bagaimana bentuknya. Sebentar. Ini pernyataan awal saja dulu. Dia mabni kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Wa nunin niswah. Dan jika dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu nun yang bagaimana? Sebentar. Kita akan mengetahuinya di pembahasannya. Ini yang perlu diketahui mabninya fi'il. Fi'il itu yang mabni mati. Amr. Kalau ini semuanya mabni. Fi'il mudhari juga mabni. Dua keadaan. Kalau bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswah. Apa itu nun taukid? Apa itu nun niswah? Kita akan tahu. Ciri-cirinya. Ya, bentuknya. Sebentar, kita hubungkan dengan fi'il mudhari'nya. Kita mulai dengan yang pertama, al-madi. Fi'il madi. Di tahap pertama, antum sudah mengetahui pengertian fi'il madi. Tahap pertama dulu. Sudah paham fi'il madi. Kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Diterjemahkan dengan kata apa? Telah. Dia bisa maklum dan bisa apa? Majhul. Itu tahap awal. Ya, contoh ya, kita katakan misalnya ya, contoh yang sering kita ucapkan. Ya, kata ba. Madi apa ini? Ini kata ba. Maklum atau majhul? Maklum. Karena kalau majhul lain bentuknya. Kalau majhul di dhamma huruf pertama di kasroh sebelum akhir. Jadi kalau anak katakan dia majhul berarti kutiba. Ini hukumnya mabni. Mabninya di atas apa? Perhatikan. Di buku baru kita akan perlancar di papan. Al-madi menjelas fi'il madi ini dia. Bisa bentuknya kataba, bisa juga apa? Kutiba. Artinya bisa maklum, bisa juga apa? Majhul. Kataba telah menulis, kutiba telah ditulis. Yang kita bahas sekarang, ini harokat huruf ba-nya ini nanti. Itu yang kita mau bahas di sini. Harokat huruf ba-nya, huruf terakhirnya. Apakah tetap seperti itu atau akan berubah? Lihat. Huwa mabniun alal fathi. Namanya fi'il madi itu tetap di atas fathah. Jadi kalau antum baca, pokoknya jangan takut. Langsung fathah, huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya. Illa itu namanya asal, kecuali sekarang. Illa kecuali. Idza tasola biwawil jamaah. Kecuali kalau bersambung dengan waw. Yang mana huruf waw ini menunjukkan atas jamaah. Banyak orang. Banyak orang yang menulis. Kalau kata ba. Banyak orang yang memukul. Itu pakaikan waw. Namanya waw jamaah. Waw yang menunjukkan jamaah. Jadi kalau antum tambahkan huruf waw di huruf terakhirnya. Yaitu ini ba. Setelah ba tambah waw. Apa jadinya? Fayudom. Maka didomah. Maka didomah. Contoh. Misalnya tadi. Ya kita dari sini tadi. Dari contoh kata ba. Dari contoh kata ba. Ana tambahkan waw di sini. Itu ba ini yang fathah. Langsung ubah jadi domah. Jangan takut. Jangan takut. Langsung kata bu. Jadi yang antum tulis ba tadi langsung ubah menjadi dhammah. Jadi katabu. Dipahamkan? Kemudian dari sisi tulisan supaya sekali jalan ya dari nol. Karena juga kan nanti ada kata misalnya zakuwa.
Ini kan ada memang wawunya. Supaya beda dengan wawu yang asli dalam kata, itu tambahkan alif setelah wawu dari sisi penulisan. Itu saja. Ini dari sisi penulisan saja tambah alif. Supaya tidak sama dengan ini. Kata yang akhirnya memang apa? Wawu. Supaya beda. Pemula antum lihat, oh tidak ada alif berarti ini wawu asli. Kalau ada alif itu menunjukkan wawu tambahan. Langsung baca dhammah. Ini cara penulisan saja. Itu cara penulisan saja. Jadi kataba sama dengan wawu. Apa jadinya? Katabu. Kutiba sama dengan wawu. Langsung jangan takut. Ini fathah. Langsung antum ganti menjadi dhammah. Tambah wawunya. Tambah alif setelah wawu untuk memisahkan dengan wawu yang asli. Kutibu. Dipahami ini? Sekarang coba. Kita datangkan contoh. Kotala sama dengan wawu. Kotala. Jadi yang lain jangan diubah. Harokat pertama, kedua, jangan diubah. Terakhir saja. Huruf terakhirnya saja. Ulang-ulang. Kotala. Doroba. Khoroja. Mana'a. Fataha. Gosala. Gampang. Pokoknya antum dapat dalam kitab begitu bacaannya. Karena masalahnya nanti gundul di sana. Gundul. Iya. Ini kan kata itu kan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu kan kalau dia 3 huruf. Huruf pertamanya kan pasti fathah. Kalau fi'il madhi. Kalau maklum ya. Huruf keduanya kan cuma doma atau fathah atau kasroh. Tidak ada sukun. Tinggal yang ini nanti huruf ketiganya. Kan ini harokat pasti ini sebelumnya. Harokat kamus namanya. Harokat kamus kan ada di kamus. Yang terakhir ini yang masalah. Nah sekarang ada koedah. Kalau ada wawu langsung dhammah. Dipahami ini? Itu keadaan pertama. Asalnya fathah. Kalau ada wawu dhammah. Selanjutnya. Karena huruf terakhir ini, huruf terakhir dari fi'il mudhari, fi'il madhi, itu cuma 3 harokat. Dia fathah itu yang pertama, ya, yang kedua dhammah, yang terakhir sukun. Cuma 3 ini, tidak ada yang lain. Sekarang ini kita sudah tahu kapan di dhammah. Kapan di sukun. Lanjutannya. Au bidhamiri raf'in mutaharrik. Atau kalau dia bersambung dengan dhamir rofa yang berharokat. Dhamir rofa yang berharokat itu dia supaya langsung dari awal. Dia cuma ada 3 bentuk. Yaitu ada ta, nun, sama nun yang panjang. Ini dhamir yang berharokat. Ta ini harokatnya ta atau ti atau tu. Nunnya ini na. Nun yang terakhir na. Kapan bersambung dengan ini? Ta, ti, tu. Paham kan? Atau na atau na. Ini namanya dhamir berharokat. Karena dia punya harokat. Dinamakan dhamir berharokat karena dia punya apa? Punya harokat. Apa yang terjadi? Fayuskan. Maka langsung antum sukun huruf terakhirnya. Tadi kita kembali misalnya ke sini. Ya. Kita hapus semua yang kita tambah tadi belakangan. Tadi dia kataba. Paham kan? Ana sambungkan di sini dengan tiba-tiba ada ya kata. Saya sambungkan dengan tu. Langsung ini banyak antum sukun. Jangan takut. Itu harokat tetap. Tidak akan pernah berubah. Jadi saya sambungkan kataba dengan tu. Langsung saya bilang katab tu. Sambungan dengan ti. Katab ti. Sambungan dengan ta. Katab ta. Sambungan dengan na. Katab na.
Sambungnya na. Langsung. Katabna. Sukun. Dipahami ini? Jelas ini kaidahnya? Ini kaidah mabninya, tetapnya fi'il madhi. Dimanapun antum dapat, seperti itu harokatnya tidak akan pernah berubah. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas? Jelas ini? Ini yang ini. Coba kita buat yang baru. Lihat ya. Kita buat yang baru untuk ini. Antum dapat kata misalnya ya khoroja. Khoroja. Iya. Sambung dengan tu. Hah? Sambung dengan tu. Jadi kharajtu. Ti. Waw. Yang tadi waw. Supaya ganti-ganti suasana sedikit. Nah. Khoroja. Sambung dengan tu. Ti. Waw. Langsung dhamma. Na. Na. Mudah. Iya. Saya ubah lagi misalnya dapat kata dalam bahasa Arab. Amila. Sama dengan waw. Waw. Ti. Ti. Na. Na. Mudah kan? Jelas ini? Iya. Maka dari sini yang antum perhatikan sebenarnya. Apakah dalam fi'il madhi itu ada ini? Atau ada yang namanya ini waw. Yang tadi. Yang kita katakan di sini tadi ini. Kalau tidak ada waw, tidak ada domir berharokat tadi, fathah. Jangan takut. Kan cuma 3. Pertama fathah, kedua dhammah, ketiga sukun. Dhammah sama sukun ada tempatnya. Ada tempatnya. Dhammah kapan tadi? Kalau ada tambahan apa? Waw. Sukun. Kalau ada domir berharokat. Domir berharokat. Domir berharokat ini maksudnya. Ta, ti, tu, na. Langsung sukun. Selain 2 itu fathah. Jadi nanti walaupun gundul antum sudah paham harokatnya. Dipahami kan? Coba ana tulis ya. Ana tulis misalnya kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Antum belum hafal kosakatanya. Misalnya, ya, antum belum hafal kosakatanya. Kita katakan iya. Ini huruf pertama pasti apa? Hah? Fathah. Dan ini kalau lihat kamus harokat huruf keduanya ri. Kasroh. Ba-nya itu apa antum harokati? Sekarang. Hah? Perhatikan, ada waw tidak ada. Ada dhamir berharokat tidak ada. Maka langsung apa? Fathah. Ini pasti. Tapi kalau antum tiba-tiba ada di sini waw baru alif. Langsung antum apain? Dhamma. Baca? Syaribu. Tapi kalau antum tiba-tiba tu. Hah? Apa? Langsung syarib tu. Adapun kalau antum bertanya, kapan saya tambahkan waw? Kalau mereka ini kan maknanya syariba, dia minum. Dia telah minum. Kalau mereka telah minum, laki-laki, tambahkan waw. Syaribu. Kalau ini, yang ini kan gampang. Ya, ini ta'titu ini ada maknanya. Ya, ini ada maknanya. Kita akan katakan nanti harokatnya ta kalau kamu laki-laki. Ti kalau kamu perempuan. Tu saya. Jadi ini beda harokatnya, ini beda artinya. Kalau kamu minum laki-laki. Syarib ta. Kalau kamu perempuan telah minum. Syarib ti. Kalau saya telah minum. Syarib tu. Paham kan? Bagaimana kalau mereka perempuan? Kalau tadi kan mereka laki-laki kan waw. Mereka perempuan yang ini. Nah. Ini fungsinya mereka perempuan. Telah minum. Syarib na. Kalau kami, saya kan tu.
Kalau kami yang ini, yang paling terakhir. Na, syarib, na. Ini kan makna ini ada artinya ini. Ini ada artinya. Dipahami ini? Sudah nanti biar tutup mata, begitulah harokat fi'il madhi. Tidak terpengaruh dengan amil. Tidak akan pernah terpengaruh dengan apa? Amil. Jelas ya? Selesai fi'il madhi. Ada yang belum paham? Kenapa Pak? Kata? Syariba. Yang mana kita bingung mau? Yang ini. Oh huruf kedua. Oh ini huruf kamus Pak namanya Pak. Ini ditulis di kamus. Jadi kalau kita tidak tahu ini harokat huruf pertama sama kedua, lihat di kamus. Untuk tahap awal. Walaupun nanti sebenarnya, kalau kita nanti pelajari buku bagian keduanya, ini kan buku sorof. Nanti ada ciri-cirinya. Di sorof, yang sorof dari nol. Ini kan kita baru, ini yang paling terakhir. Nah, yang pertama dan kedua ini namanya harokat kamus. Kenapa kita namakan harokat kamus untuk pemula? Karena dilihat di kamus, ditulis. Kalau yang tadi itu tidak ada di kamus. Di kamus tidak ada bersambung dengan waw. Di kamus tidak ada bersambung dengan ini. Ya, ta, ti, tu. Ini kan kita ungkapkan saat kita mau gunakan. Kita mau bahasakan sekarang, kita berbahasa sama siapa? Berbicara. Laki-laki, perempuan, mereka atau sedikit, satu orang atau dua orang, beda-beda. Ya, beda-beda. Jelas ini ya? Ada lagi? Huruf ketiga kan lihat hurufnya tadi Pak. Huruf ketiga ini huruf terakhir. Yang dimaksud huruf ketiga ini adalah ini yang huruf terakhir. Yang ini, ba-nya. Ba ini Pak cuma punya 3 harokat. Kalau dia tidak disukun, berarti dia di dhammah. Kalau tidak di dhammah, berarti dia cuma di fathah. Tidak ada harokat keempat. Tidak akan pernah kasroh. Tidak akan. Dipahami kan? Jadi tidak ada apa harokat apa? Kasroh. Dia cuma fathah atau dhammah atau sukun. Tinggal antum ingat kembali tadi, kapan saya dhammah? Kalau ada waw di sini di akhirnya. Kapan saya sukun? Kalau ada tadi ini. Ta, ti, tu, na, 5 ini, 3 ini. Walaupun jumlahnya nanti jadi 5. Karena ta 1, tu 2, ti 3. Na 4, na 5. Mereka bilang 5. Cuman kan kita menghemat. Langsung ta, ti, tu, na. Bersambung dengan itu langsung kita sukun. Langsung kita apa? Sukun. Huruf terakhirnya. Kita paham ini? Misal, anak contohkan sama antum. Misalnya, anak bilang misalnya kalau fathah terlalu susah ya, enggak nampak nanti harokat terakhirnya. Ya, saya misalnya mau anak tanya harokatnya ini sin. Jalas. Apa kira-kira harokatnya ini Pak? Ini sinnya. Kita apain ini? Ada ta, itu? Tidak ada. Sukun harus ada itu Pak. Berarti sukun gagal. Jadi harokat pertama sukun tidak ada. Tidak boleh. Diapain? Fathah. Kenapa kita bisa fathah? Tidak ada sukun. Baiklah. Bukan begitu jawabannya. Ya karena tidak ada sukun. Baiklah. Tidak Pak. Iya. Jawabannya itu Pak tadi antum harus ingat. Kapan sukun? Nah, sukun itu kan Pak kalau di sini. Kalau ada setelah sini nih. Ta, ti atau apa? Tu. Atau kalau tidak ada ini ada na. Atau ada na. Ini baru kita sukun. Setelah itu apakah pasti kita fathah? Lihat dulu. Sebetulnya apakah ada waw? Waw setelahnya dia tulis alif begitu. Kalau ada waw langsung kita dhammah. Kalau ada waw ini pasti apa? Dhammah.
Kalau tidak ada ini semua. Fathah. Kita paham yang saya bilang? Contohnya satu lagi. Siapa? Iya. Saya katakan misalnya ya, saya contohkan. Kata yang mudah. Kita katakan misalnya kata yang mudah. Ini kan pasti pertama ma. Nah, harokat kamus. Coba Pak Adi, samun dan wau apa jadinya? Oke, siap. Terus harokat ainnya apa? Dhamma, jadinya? Mana'u. Kan begitu. Coba saya tambahkan tu di sini Pak. Apa kita baca? Diapain? Kali kasih hilang, otomatis Pak. Belum bilang kasih hilang alifnya, iya. Dan waunya, kan tidak bisa bersambung wau juga alif. Apa kita bilang? Kalau ada di sini tu, ada di sini tu, kita harokati dengan apa? Kita harokati dengan apa ini ainnya? Jangan dengar orang, percaya diri sendiri. Sukun ainnya, langsung kita bilang apa? Mana tu. Kan begitu Pak? Langsung. Demikian pula kalau ti, ta, na, semua. Sekarang Pak, tanpa semua ini, tidak ada wau tadi. Kita harokati apa ini ainnya? Fathah. Kita paham? Yakin. Coba. Ini untuk meyakinkan keyakinan kita ini. Iya. Saya bilang Pak, misalnya saya bilang contoh tadi sudah ada di atas. Katab. Samunan wau. Katabu. Sambungan dengan na. Nu. Jangan diubah. Katab nu itu. Salah. Tidak ada nu. Iya katabna. Jangan pergi diubah huruf terakhirnya. Paham kan? Katabna. Jelas berarti? Yakin Pak? Jelas. Siapa lagi? Kan kita akan keluar. Begitulah fi'il madhi. Kata yang akhirnya wow. Sama Pak diperlakukan. Misalnya tadi belum mungkin tadi ada kata yang Anda contohkan ya. Zakuwa. Zakuwa. Kan ini wawunya asli Pak. Wawunya asli. Coba Pak sambungkan dengan waw. Zakuwu. Jangan takut. Kan langsung tinggal ubah ini wawunya. Zakuwu. Iya kan untuk tahap dasar. Sambungan dengan tu Pak. Sambung dengan tu. Apa kita bilang? Sini. Saya sambung dengan tu. Kan zakuwa. Tadi ya zakuwa. Sambung dengan tu. Jadinya? Zakutu. Sukun. Iya kan? Jelas. Tidak ada sambungan ini semua. Hilang. Hilang ini. Apa jadinya? Kembali ke asal. Zakuwa. Sama ti baik. Kita yang saya tanya. Kalau ti. Kenapa nganggu-nganggu? Apa maksudnya? Saya tidak paham nganggu-nganggu. Zakuti. Kan sama Pak. Iya kan? Sama. Gimana kalau ya? Tidak usah. Tidak usah. Coba. Kita tinggal tulis kata yang akhirnya ya. Rodiya. Sama dengan waw. Ini nol dulu. Sama dengan waw. Apa jadinya? Pak, sama dengan waw. Apa kaidahnya kalau waw? Ini fathah langsung diapain? Langsung
Dhamma. Jadinya rodiyu. Iya kan? Sambungan dengan ti. Langsung sukun. Sukun jadinya roditi. Kan sama. Kalau sambungan dengan na. Semuanya jadinya rodina. Kan sering kita dengar rodina bil islami dina. Dari kata itu. Rodina. Kenapa sukun? Na. Dipahami Pak? Selesai. Jelas ya? Sudah. Aman. Lihat di buku contohnya Ana memang contohkan satu kata tapi banyak bentuknya. Di buku lihat kataba, katabu. Ini tasrif yang tersebar di Indonesia. Kan mereka pakai tasrif sempurna. Walaupun antum tidak hafal tasrifnya, kan di buku tidak ada tasrif. Tidak setiap kata antum dapat di buku langsung. Kataba, katabu. Terlalu lama. Lebih baik waw dhammah. Tu sukun. Itu lebih. Dan juga tasrif seperti itu kan tidak ada di Arab. Itu di kita. Kita suka sekali hafal begitu melakukan. Kataba, katabu. Itu kita lakukan. Iya, di buku Arab tidak ada begitu. Tidak ada. Koedanya itu tadi lebih cepat. Lebih cepat. Tapi ini lihat contohnya. Kataba, katabu. Lihat, alif tetap fathah. Waw baru dhammah. Kataba, katabu. Katabat. Kenapa di fathah tidak sukun? Karena bukan ta, bukan ti, bukan tu. Ini kan taknya apa sukun. Tadi kan kita akan disukun kalau kita kasro atau fathah atau dhammah. Yaitu ta, ti atau apa? Tu. Adapun sukun bukan. Kan ini katabat. Sukun taknya. Tadi kan yang disukun sebelumnya kalau dia berharokat. Ini katabat taknya sukun berarti tetap fathah. Lihat katabata katabna. Mulai na. Katab ta. Katab tuma tu. Jangan lihat ujungnya, lihat saja yang bersambung dengan ujung fiil. Katab tuma. Katab tum tu. Katab ti. Katab tuma. Katab tunna tu. Katab tu, katab na. Dipahami ya? Semua fi'il antum bisa buat. Yang penting fi'il madhi. Pakai kaidah tadi. Pakai kaidah tadi. Jelas berarti? Selesai. Kita masuk di fi'il mudhari. Sekarang kita sudah lewat. Masuk di fi'il mudhari mabni. Ini mudah sekali. Ya. Al-mabni al-mudhari. Fi'il mudhari. Dia mabni tadi Anda bilang dua keadaan. Idza tasala binuni taukidi mubasyaratan. Jika dia bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nun taukid ini ada dua bentuk. Supaya nanti antum lihat langsung tahu nun taukid ini. Walaupun dari jauh. Nun taukid itu ada dua bentuk. Nun ya at-taukid itu ada dua bentuk. Nun taukid. Namanya nun taukid. Dia kadang datang nunnya bertasdid fathah. Atau bentuknya nunnya sukun. Ini disebut nun taukid. Nun bermakna penguat. Terjemahannya sungguh. Terjemahannya apa? Sungguh. Kalau antum dapat fi'il mudhari. Ada huruf terakhirnya. Itu nun tasdid atau nunnya sukun. Pasti mabni. Terus mabni di atas apa? Lihat pernyataannya. Fahuwa mabniun alal fathi. Maka dia pasti tetap di atas fathah. Tidak akan pernah berubah. Dipahami ini? Kalau ada akhir fi'il mudhari. Kemasukan nun yang bertasdid. Atau nun yang bersukun. Maka langsung ujung fi'il mudhari itu yaitu sebelum nun. Fathah. Tidak ada lagi tawar menawar. Itu sudah matinya begitu. Walaupun ada alat penasab atau ada alat penjazm. Tidak akan pernah berubah. Yang berubah sebelumnya itu kalau tidak ada ini. Kalau tidak ada nun taukid. Misalnya ya, Ana contohkan misalnya. Contoh yang sering kita dapat.
yaktubu. Sebelumnya kan bisa berubah. Masuk lan, antum bilang apa kalau ada lan di sini? Lan yaktuba. Kalau ada lam yaktub, kan begitu. Iya kan? Sekarang walaupun ada lan, ada lam, kalau setelahnya ada nun yang ditasdid, nah, atau nanti ada nun yang disukun, maka langsung fathah. Jangan antum takut. Yaktubu menjadi yaktubanna. Yaktubanna. Jadi ini semua ini antum hapus. Wajib fathah. Wajib. Karena tidak boleh tidak. Yaktubanna. Langsung. Atau yang sukun. Yaktuban. Yaktuban. Yang penting wajib apa? Fathah. Dipahami ini? Dipahami ini? Kalau belum, ana contohkan lagi satu contoh. Ana bilang misalnya dari kata koro'a. Ini kan fi'il madi. Ini fi'il madi. Ana buat fi'il mudhari'nya menjadi yakro'u. Ya, yakro'u. Ana masukkan di sini nun yang tasdid. Wajib fathah ini hamzanya. Wajib baca apa? Wajib baca apa? Yakro'anna. Wajib yakro'anna. Tidak boleh tidak. Demikian pula ada nunnya yang disukun. Jadinya apa? Yakro'an. Dipahami? Pahami ini? Yakin? Coba. Yajlisu. Nun yang bertasdid. Masukkan nun taukid yang bertasdid. Yajlisu. Apa? Yang disukun. Yang disukun. Dipahamkan? Coba misalnya antum dapat kata dari kata fataha ya. Fataha. Ini huruf akhirnya ha. Ana buat fi'il mudhari'nya menjadi ya yaftahu. Sambungan nun tasdid. Jadi apa? Nunnya disukun. Nunnya disukun. Selesai. Yaftahanna. Masukkan lam. Masukkan lam. Tidak berubah. Kan tidak pengaruh dengan penyakit. Kalau sudah mabni. Sudah dipahami ini? Paham ini? Siapa yang belum paham? Untuk nun taukid. Karena kita akan pindah ke nun niswah. Terus terang. Jangan takut. Iya. Daripada nanti kita bilang susah. Ditanya sama istri di rumah, gimana pelajaran tadi? Susah. Padahal kita sendiri yang tidak mau susah. Ya kan? Mudah ini. Kan kita cuma urus harokat terakhir. Huruf terakhir saja. Huruf terakhir saja. Jelas ya? Berarti lanjut. Ini dia. Metel contoh ya. Yaktubanna. Wa idat tasola binunin niswah. Jika bersambung dengan nun niswah. Nun niswah ini nun yang menunjukkan makna banyak wanita. Banyak perempuan. Banyak akhwat. Kalau banyak akhwat itu dipakaikan di akhir fi'il mudhari itu nun niswah namanya. Nun niswah ini nun. Tapi harokatnya fathah. Kalau tadi kan harokatnya tasdid, fathah, kemudian sukun. Kalau ini fathah, na. Nah, kalau ada ini nun, maka banyak perempuan yang dia maksudkan. Kan kalau dia itu modelnya yaftahu ini, dia seorang sedang membuka. Kalau nanti ditambah ini na, banyak perempuan sedang membuka. Itu maknanya itu na. Banyak wanita. Banyak akhwat. Dipahami ini na? Sekarang fi'il mudhari'nya ini yang kita mau tahu. Kalau ada ini perempuan, na, apa jadinya fi'il mudhari'? Apa jadinya fi'il mudhari'? Lihat. Fahuwa mabniun ala sukun. Maka dia tetap di atas sukun. Kalau ada nun ini, na, fi'il mudhari' huruf terakhirnya sukun. Jangan takut, sukun. Paham kan?
Jelas? Diapain akhir fi'il mudhari kalau ada na? Sukun. Tahu sukun? Apa itu sukun? Bukan bakkara. Ini sukun ini yang begini. Paham gak ini? Ini namanya sukun. Paham Pak Adi? Ini dibilang sukun Pak Adi. Bukan yang itu dijual di pasar, di pinggir jalan. Ini sukun. Langsung sukun. Misalnya tadi ada kita dapat kata ya. Kita dapat kata ini yak tubuh. Kita hapus dulu ini yang semuanya. Kita tambah tadi yak tubuh harokatnya. Ya. Kita bersihkan juga ini supaya tidak tercampur dengan nun taukid. Ya. Itu dulu. Tambah sini na. Langsung jadi apa? Langsung sukun. Jangan takut. Langsung sukun. Yaktubna. Itu sudah mati seperti itu. Yaktubna. Paham ini? Sama dengan ini. Yakro'u. Tambah dengan tambah na. Tambah na. Langsung. Hamzanya sukun. Hamzanya ini tadi fathah. Langsung sukun. Yakro'na. Ini tadi. Yaftahu. Sama dengan na. Hah? Mudah. Coba. Kata lain. Yadribu. Sama dengan na. Yadribu. Yakhruju. Yaktulu. Sama dengan nun taukid tasdid. Yaktulu. Nun tasdid. Taukid. Apa? Langsung yaktulanna. Jelas? Tanpa itu dhammah. Tanpa itu dhammah. Paham kan? Kan ada alat penasab, ada alat penjazm baru berubah. Ini mabninya. Selesai. Ini mabninya. Al-amru. Berikutnya fil amr. Ya? Atau ada pertanyaan? Tentang fil mudhari? Selain tadi dua itu mu'rab, berubah. Kan dia akan mabni kalau di dua keadaan itu. Bersambung dengan nun ini, nun nisbah. Atau nun taukid. Yang bertasdid ataupun yang sukun. Selain itu mu'rab. Apa artinya mu'rab? Bisa berubah. Ada lan, ada lam, berubah. Dipahami ini? Selesai. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr. Ini paling mudah sekali. Kenapa dikatakan mudah? Fi'il amr itu kan dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Iya. Dia itu mabninya tergantung fi'il mudhari. Lihat pernyataan di buku baru kita akan jelaskan di papan apa maksudnya. Al-amru fil amr huwa mabniun ala ma yujzamu bihi fi'ilul mudhari. Pendek sekali. Fil amr mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Berarti antum harus buka kembali tabel. Tabel terakhir yang di majzum. Tabel terakhir yang di majzum. Coba antum lihat kembali bukunya. Siapa tahu lupa di pekan lalu. Kalau sahih akhir, apa alamat jazmnya? Di buku. Apa alamat jazmnya kalau sahih akhir? Sukun. Kalau mu'tal akhir. Kalau alif terakhir, hapus apa? Alif. Waw, hapus waw. Ya, hapus ya. Kalau af'alul khamsah, hapus apanya? Nunnya. Itulah tanda mabninya fil amr. Saya tulis ulang. Semoga bisa diingat kembali. Sahih akhir misalnya anak tulis yaktubu. Yaktubu. Masukkan lam. Apa jadinya nih? Apa? Lam yaktub. Jangan ba. Sukun, sukun, sukun. Bukan lan. Ini lam. Paham kan? Lam. Sebelum lanjut, jadi ini kan dia sukun.
kita contohkan mu'tal. Yad'u. Yad'u, yad'u. Masukkan lam. Lam yad'u. Hapus apa? Waw. Dipahamkan? Antum dapat contoh misalnya yahdi. Yahdi. Masuk lam. Lam yahdi. Hapus ya. Kan begitu? Hapus apa? Ya. Kalau tadi kita hapus ya yad'u. Sisa sini. Hapus waw. Lam yad'u. Lam yahdi. Kalau antum dapat kata misalnya yardo. Yardo. Apa jadinya? Lam yardo. Hapus apanya? Hapus apa? Alif. Lam yardo. Kan begitu jadinya. Lam yardo. Itu jadinya semuanya. Kita selesaikan satu lagi. Kalau dia yaktubani. 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 Kalau masuk lam. Hapus apanya? Hapus apa? Nun. Lam yaktuba. Kan begitu jadinya. Fi'il amr inilah mabninya. Kalau sohi akhir sukun. Kalau mutal akhir hilang waw, hilang ya tadi. Ya, dan hilang apa tadi? Alif. Kalau di af'alul khamsah hilang apa? Nun. Kan fi'il amr kan dibuat dari fi'il mudhari. Iya kan? Kan ini awalnya tinggal antum hapus ini. Hapus ya-nya kan? Hapus apa? Ya-nya. Kan ininya jadi sukun kaf. Kafnya jadi apa? Kafnya kan jadi sukun. Tambah alif di awal. Harokatnya huruf alif dengan apa? Domma. Karena sebelum terakhir domma. Kan uktub. Kan tentunya hapus ya ini lam. Jadi fi'il amr kan jadi uktub. Betul enggak? Betul enggak ini Ana bilang? Kan jadi uktub. Nah inilah mabninya fi'il amr. Kan bedanya hapus ini ya ganti dengan alif. Kan itu saja. Jadi kembali ke cara buat fi'il amr. Sama dengan ini yad'u. Ini yad'u tadi. Kan huruf terakhir antum sudah hapus. Huruf pertamanya tambah apa? Huruf pertamanya apa? Tambah apa? Alif. Ini jadi di sini tadi ya kata yad'u tinggal antum kan yad'u. Asalnya tadi yad. Yad'u kan yad'u. Menjadi ini ganti ini ayahnya ganti jadi alif. Jadinya apa? Udu'u. Ini kata misalnya antum dapat kata ini. Kata tadi ya yahdi. Dapat kata yahdi. Apa antum jadikan? Ini ganti. Ya-nya dengan apa? Ganti dengan apa? Ganti dengan alif. Menjadi apa? Ihdi. Ganti. Yardo. Ini ganti alif. Ya-nya ini jadi apa? Alif. Menjadi apa? Ganti ini. Jadi irdo. Kan harokat alif dulu sudah antum tahu di tahap dasar. Harokat alif itu tahap awal. Harokat alif itu cuma bisa di doma atau di kasro. Dipahamkan? Jadi kan ketika tadi ya di awal ganti alif itu jadi fi'il amr. Berarti kan ujungnya gampang. Ujungnya sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Sama ini yaktubani. Kan yaktubani. Masuk lam kan? Lam yaktuba. Dihapus apanya tadi? Nunnya. Dihapus ini nunnya. Paham? Di awalnya supaya jadi fi'il amr tambahkan apa? Alif. Tambah di sini alif. Jadilah apa? Uktuba. Itu jadi mabninya fi'il amr. Ini cara mudahnya. Mabninya fi'il amr itu karena fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Proses buatnya. Dan antum tidak perlu repot. Buat saja fi'il amr seperti yang telah lewat. Itulah mabninya. Bisa juga dikatakan sebenarnya kalau antum tidak mau repot ingat ini. Dia mabni di atas apa fi'il mudhari di jazm. Itu kan berarti harus lihat tabelnya. Apa tanda jazmnya fi'il mudhari? Itu kan repot kalau bagi pemula.
Sebenarnya ada cara mudah lagi. Karena kita sudah paham di bagian pertama dulu. Cara mabninya fil amr, kembali ke cara buat fil amr. Dulu yang di tahap awal, yang antum sudah paham cara buat fil amr. Ini kan yang anak kasih tahu antum ini, kenapa anak kasih yang ini? Supaya lebih dekat ingatnya. Kan baru pekan lalu. Fil mudhari dijazm. Paham gak ini? Makanya anak bilang fil amr. Mabni di atas apa fil mudhari dijazm. Apa tanda fil mudhari dijazm? Kembali ke tabel yang pekan lalu kita ambil. Paham kan? Tapi kalau antum misalnya agak repot ingat itu, ingat di tabel, ingat kembali saja. Fil amr mabni di atas apa, cara buatnya dulu. Iya kan? Cara buatnya dulu berapa langkah? Berapa langkah? 4 langkah kan. Jadi kalau itu mau ingat tahap pertama dulu. Ya, misalnya antum mau buat dari kata yaktubu. Dari kata apa? Yaktubu. Cara pertama apa? Yaktubu. Cara pertama hapus? Iya, ini cara pertama. Cara kedua? Tambahkan apa? Berarti kan ini kan jadinya begini. Ya. Cara kedua? Tambah alif. Cara ketiga? Tahap ketiga? Harokati alif. Sekarang harokat alif apa? Dhamma. Iya kan? Cara langkah terakhir? Apa? Sukun huruf terakhir. Kalau sahih, akhir. Jadi uktub. Mabni di atas sukun. Paham ini? Mabni di atas apa? Sukun. Antum tulis lagi. Yadu'u. Tulis lagi apa? Yadu'u. Yadu'u. Langkah pertama apa? Hapus ya. Langkah kedua? Tambah alif. Jadinya sekarang begini. Ya. Alifnya harokati dengan apa? Dhamma, karena huruf sebelum terakhir dhamma. Langkah terakhir. Apa? Hapus waw. Mabni di atas penghilangan waw. Begitu je langsung. Apa yang antum hapus itu yang hilang. Itu mabninya. Paham ini? Antum dapat kata misalnya yahdi. Langkah pertama apa? Hapus ya tambah alif. Harokati dengan? Harokati dengan apa? Kasro. Langkah terakhir? Hapus ya. Jadi mabni di atas apa? Penghilangan? Iya, langsung. Misalnya antum dapat yang alif. Yardo. Yang alif. Yardo. Langkah awal apa? Hapus ya. Langkah kedua? Tambah alif. Langkah ketiga? Harokat alif. Dengan apa? Ini fathah berarti kasro. Langkah terakhir? Hapus alif. Jadinya irdo. Mabninya dengan apa? Penghilangan alif. Dipahami nih? Antum dapat afalul khamsa. Afalul khamsa. Misalnya tadi kan alif. Sekarang anak tulis waw. Ya. Yaktubuna. Yaktubuna. Langkah awal. Hapus ya. Langkah kedua. Tambah alif. Harokat. Langkah ketiga. Harokati alif. Dengan apa? Dhamma. Langkah terakhir. Hapus nun. Mabni dengan apa? Dengan apa? Penghilangan nun. Selesai. Jadi ada 2 cara. Cara pertama itu yang paling dekat yang kita pelajari. Mabni di atas apa? Fil mudhari di jazm. Kalau susah mengingatnya, kembali ke tahap pertama. Yaitu mabni di atas cara buatnya fil amr. Dipahami caranya? Terserah antum mau ingat yang mana. Ingat orang dekat atau ingat orang jauh. Terserah antum, urusannya antum mau dekat mau jauh. Yang jelas saya kasih tahu mana yang menurut antum mudah, silakan tempuh. Kalau anak alhamdulillah mudah dua-dua. Karena ya itu terus diajarkan. Ya kan? Antum posisikan mana yang mudah antum ingat. Mau ingat yang kemarin, yang pekan lalu, yang di tabel itu, kan tinggal ganti huruf mudhari'nya dengan alif. Atau ingat yang dulu. Cara buat fi'il amr. Itu antum pilih yang mana yang mudah saja bagi antum. Mana yang mudah saja. Dipahami ini? Jelas? Jelas berarti aman negara karena Pak Adi sudah jelas.
Iya, alhamdulillah. Jelas ya? Selesai dengan ini kita selesai tahap kedua. Sudah aman tahap kedua. Kita janjinya kemarin kita langsung masuk tahap ketiga untuk pertemuan ini. Tidak harus selesai semua, kita yang penting kita sudah menginjaknya dulu. Iya, kita masuk karena juga alhamdulillah waktu masih panjang. Ya, waktu masih panjang. Lihat, kita langsung masuk bab alat-alat penasab dan alat-alat penjazm. Judul Arabnya Babul Adawatin Nasibati wal Jazimati. Bab alat-alat penasab dan penjazm. Ana langsung masuk tahap ketiga ini dimulai dengan fiil. Karena fiil paling sedikit penyakitnya. Dan ana ingatkan ulang sama antum. Tahap ketiga ini kita mempelajari penyakit. Karena kita sudah tahu tandanya setiap kata. Kalau di rofa dhamma, kalau di nasab fathah, kalau di jer kasroh, kalau di jazm sukun. Masing-masing sudah didapat. Paham kan? Kata apa itu yang di dhamma, apa itu yang di fathah, kata apa itu yang di kasroh, kata apa yang di sukun. Sudah juga kita tahu. Sekarang ini tahap terakhir. Tentang penyakitnya. Sebelumnya kita hanya kasih ja'a, ro'aitu, min, ya, lan, lam, sekarang semua kawannya. Yang sama. Mulai dengan fi'il kan dia paling mudah. Paling mudah. Lihat. Bab al-adawatin nasibah wal jazimah. Bab alat-alat penasab dan penjazm. Kita mulai dengan yang sedikit. Al-adawatun nasibah. Alat-alat penasab. Ingat ini untuk fi'il. Kita sudah pelajari sebelumnya lan. Alat penasab pertama kita sudah pelajari siapa? Lan. Ada berapa lihat? Al-adawatun nasibatu arba'ah. Alat-alat penasab ada 4. Sudah kita tahu lan. Berarti sisa berapa? 3. Apa itu? Ada nanti an, ada nanti kai, dan ada terakhir nanti apa? Ida. Ini saja. Ya, bukan ida pakai alif ya. Dia yang pakai nun. Idan. Nih, 4. An, lan, kelan, an, kai, idan. Kalau ada ini alat, jangan takut. Fi'il mudhari antum nasab. Ini penyakit masuk pada fi'il mudhari. Paham kan? Contohnya mudah. Di buku sangat mudah. Cuman antum coba ingat kembali yang di tabel kemarin. Yaktubu. Masukkan lan. Apa jadinya kemarin? Masukkan di sini lan. Lan. Apa jadinya? Lan yaktuba. Temannya sekarang lan ada 3. Ada an, kai, idan. Ya, mudah. Yaktubu, masukkan an. Yaktubu, masukkan an. Kai. Idan. Sama, kan namanya temannya, penyakit sama. Sakitnya sama. Dipahami ini? Ganti kata. Ana bilang misalnya dapat kata yaftahu. Yaftahu. Masukkan idan. Idan. Apa jadinya? Idan. An. An. Kai. Jelas kan? Antum dapat kata misalnya yagfiru. Yagfiru. An. An. Dapat kata yakhruju. Kai. Yakro'u dapat kata ya dapat dimasuki oleh an. An. Yakro'u an. Apa? Selesai judulnya, ceritanya. Itulah penyakit, lebih mudah daripada sebelumnya. Karena sebelumnya kita hafal jenis katanya, hafal harokatnya, tandanya. Sekarang kita cuma pikirkan ini lan apa tugasnya,
An apa tugasnya? Kai apa? Idan apa? Oh, 4 ini menasab fi'il mudhari. Sudah, nasabnya tergantung fi'il. Tadi ana contohkan sama antum sahih akhir. Iya kan? Tadi. Coba, antum masih ingat gak? Ya, yaktubani. Ya, yaktubani. Masukkan lan. Yaktubani, masukkan lan. Hapus apanya? Nunnya. Sama kalau an. Yaktubani, an. Lan. Kai. Idan. Mudah. Coba saya ganti menjadi yaktubuna. 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 Masukkan idan. Yaktubuna. Masukkan idan. Hah? Hapus apanya? Hapus apanya? Nun. Dipahami nih? Selesai? Mudah? Pikirkan kembali kalau dia fi'il mutal akhir. Yad'u. Kan sama semua. Di buku anak contohkan cuma satu-satu. Yad'u. Masukkan an. Masukkan an. Sama waktu itu masukkan lan. Kan kalau masuk ini lan. Maka jadinya lan. Yad'uwa. Masukkan an. Sama. Paham kan? Langsung apa? An. Coba. Yad'u. Masukkan an. Idan. Kai. Sama. Coba. Antum dapat kata contoh yang ketiga. Yahdi. Yahdi. Masukkan idan. Apa? Ulang. Selesai. Antum dapat kata misalnya yardo. Ingat. Apa alamat nasabnya kalau akhirnya alif? Di tabel. Ingat. Fathah muqaddaro. Coba. Yardo. An. An. Kai. Idan. Min. Tidak masuk. Min. Penyakitnya isim. Kita pergi lagi tambah min. Kan cuma 4. Kenapa ada min? Saya heran juga ini. Paham kan? Kenapa tiba-tiba bisa min? Kan cuma 4 alatnya. Paham gak ini? Jelas berarti? Jelas ini? Selesai. Kita baca buku dulu baru masuk lagi alat penjazm. Supaya selesai masalahnya fi'il. Iya, lihat di buku. Alat-alat penasab ada 4. Penyakit yang menasab fi'il mudhari. Pertama an, metal contoh. Ajabani an tajtahida. Ada keterangannya di bawah, itu tinggal baca sendiri. An tajtahida, dibaca fathah kan ada an. Kedua lan, metal contoh. Lan usafiro. Dibaca ro karena ada lan. 3 idan, metal idan tanjaha. Asalnya tanjahu, tapi karena ada idan menjadi apa? Tanjaha. Dibaca nasab karena ada idan. Yang keempat kai metal j itu li kai ata'allama. Kai ata'allama. Ini kalimat sempurna. J itu li kai ata'allama. Dibaca fathah karena ada siapa? Karena ada siapa? Kai. Selesai. Selesai. Sekarang masuk berikutnya. Al-adawatu, ini mulai lari pembahasan karena tahap terakhir. Tahap terakhir. Al-adawatul jazimatu. Alat-alat penjazm. Ini lebih banyak. Kalau tadi hanya ada berapa? 4. Ini alat-alat penjazm. Dia terbagi 2. Pertama, ini dilihat dari korbannya. Kita bahasakan lebih bahasa mudah saja. Alat penjazm itu terbagi 2. Itu alat penjazm. Tahu jazm ya? Alamatnya sukun atau apa yang menggantikannya. Itu alat penjazm. Alat penjazm dia terbagi 2. Dia terbagi berapa? Terbagi 2. Ini terbagi 2-nya dilihat dari korbannya. Korbannya.
Kan ini penyakit. Namanya penyakit itu ada korbannya setelahnya. Dia terbagi dua. Ada korbannya cuma satu fiil. Ada korbannya cuma apa? Satu fiil. Ada yang punya korban dua fiil. Jadi setelahnya itu cuma cari satu fiil. Kalau yang atas. Kalau yang di bawah korbannya pasti ada dua fiil. Memang dalam kalimat pasti ada dua. Dalam kalimat pasti ada berapa? Dua. Kita mulai dengan yang pertama. Yang korbannya cuma satu. Yang korbannya cuma satu fiil. Ini berdasarkan penelitian. Itu kalau korbannya cuma satu fiil. Berdasarkan penelitian. Dia ada 6. Ada berapa? 6. Artinya 6 ini sama tugasnya. Kita sudah ambil sebelumnya satu. Yaitu lam. Itu sudah modal besar. Ya, karena lam inilah bosnya. Tahu bosnya? Inilah yang sering dapat. Sering keluar. Sisanya ada 5. Dia itu ada lam, ada lamma. Lamma. Terus ada alam, dan ada alamma. Ada alamma. Itu sudah berapa itu? Sudah berapa itu? 4. Terus ada lamul amr yaitu li. Maknanya hendaklah. Hendaklah. Dan ada la nahi yang bermakna jangan. Ini tadi hendaklah karena maknanya perintah. Maknanya apa? Perintah. Kalau la ini maknanya melarang. Diterjemahkan apa nanti? Jangan. Diterjemahkan apa? Jangan. Kalau ada la yang bermakna seperti itu, dia alat penjazm. Kalau ada fiil setelahnya jazm. Kita contohkan mudah satu fiil. Sebelumnya ada kata yaktubu. Yaktubu. Antum mungkin masih ingat kalau ada lam. Apa antum lakukan? Lam yaktub. Kan langsung sukun. Sama kalau masuk lamma. Coba yaktubu. Masukkan lamma. Apa? Yaktubu. Masukkan alam. Masukkan alamma. Masukkan li. Masukkan li. Liyak. Langsung. Yaktubu. Masukkan li. Apa? Masukkan la. Apa? Langsung apa? La yaktub. Sukun. Itu kalau sahih akhir. Kalau mutal akhir lain lagi. Yang jelas korbannya berapa? Korbannya berapa kalau ada? 1. Alatnya berapa? 6. Mudah dihafal. Ya kan mudah enggak? Lam, lamma, alam, alamma, li, la. Mudah tuh? Mudah kan? Mudah. Alhamdulillah. Apa tadi? Ulang. Lam, lamma. Terus alam, alamma. Terus li, la. Mudah. Mudah kan? Mudah. Kalau ada itu jazm. Kalau ada itu jazm. Alamat jazmnya kembali ke tabel. Masuk di af'alul khamsah hilang nun. Masuk di fi'il mudhari mutal akhir hilang apa? Hilang apa? Masuk di fi'il mudhari mutal akhir. Hapus huruf terakhir. Coba. Ya do'u, masukkan alam. Ya do'u, masukkan alam. Hilang wawunya. Alhamdulillah. Iya kan? Masukkan li. Liya do'u. Aman. Coba. Dapat kata yahdi. Masukkan la. Hilang apa? Iya. Hilang iya. Iya kan? Langsung la yahdi. Jelas kan? Mudah? Coba ya af'alul khamsah. Apakah masih ingat? Masih ingat ya? Masih? Hah? Tes ya? Siapa tadi yang bilang tes?
Siapa tadi? Kita Pak. Coba. Alamma yaktubuna. Alamma. Apa? Mantap. Pantasan dia bilang tes. Iya. Alamma yaktubu. Jelas kan? Masukkan li. Masukkan li. Li yaktubu. Hilang apanya? Mudah. Selesai cerita. Selesai judul. Tinggal yang korbannya berapa? 2. 1 kan sudah. Ini korban kita 1 ini. Selesai. Kita baca dulu atau baru lanjut? Baca dulu. Lihat, kita baca. Yang pertama, ingat di buku Anda contohkan 1 ya. Karena kalau mau dicontohkan banyak, tebal bukunya. Tipis saja orang sudah bilang, bah banyaknya ini dipelajari. Kan begitu. Contoh 1 supaya tipis, di papan banyak. Iya kan? Supaya tidak kelihatan tebal. Kan kalau pemula itu lihat tebal saja sudah lari duluan. Itu masalahnya. Nah tipis saja lari. Apalagi yang tebal. Nah ini dia. Saya lihat satu-satunya. Satu pertama lam mithl. Lam yajtahid Zaidun. Perhatikan fiil. Ini kan anak buat kalimat sempurna. Yang antum fokuskan di fiilnya. Jangan di isim. Ya, yang kedua lamma. Lihat misal contoh lamma ya'kul Zaidun. Ada keterangannya di bawah tanda jazmnya. Yang ketiga alam misal alam ansah lak. Dalam Al-Quran misalnya alam nasroh laka sadarok. Ya kan? Di Quran. Ya. Yang keempat alam ma misal alam ma uhsin ilaik. Yang kelima lamul amar, lam yang bermakna perintah, terjemahannya hendaklah. Yaitu li dalam kurungnya metel liyadhab ila suki liyadhab. Ya, yang keenam la an-nahiyah, la yang bermakna larangan. La yang bermakna larangan. Contoh la tadhab ila suk. Fiilnya disukun. Jelas kan? Selesai. Sekarang kita masuk di yang korbannya ada 2. Ini korbannya ada 2 gini. Antum dapat dalam kitab, kalau sudah dapat 1 fiil, itu cari yang keduanya. Karena dia pasti berapa? Pasti berapa? 2 korbannya. Pasti 2 korbannya. Ini lebih banyak daripada yang tadi. Ini ada 11. Tapi jangan antum pikirkan, oh ada 11. Itu mudah. Nah uang 1.000 saja antum hafal. Ini cuma 11. Betul enggak? Uang 1.000 antum hafal enggak? 1.000 antum hafal. Ini 11. Otomatis bisa antum hafal. Paham kan? Dipahami nih? Dipahami nih? Bisa dihafal. Bisa dihafal. Karena cuma 11. Hanya saja antum perlu ketahui untuk orang dasar. Untuk menghafal 11 itu berat. Maka jangan terbebani dengan dihafal 11. Karena tidak semua ini 11 keluar dalam kitab. Dipahamkan? Yang antum perlu hafal adalah tugasnya. Ini kan penyakit. Penyakit ini apa yang akan terjadi kalau dia ada. Paham? Ini ada 11. Anda hanya contohkan sama antum untuk membiasakan 3. Supaya terbiasa. Karena kalau antum cukup tahu tugasnya. Lihat tugasnya. Yang paling sering dulu. Yang anak contohkan. Ada in. Tadi an ya, kalau ini in. Ada man. Dan ada ma. Ini sering. 3 ini dalam kitab. Ada in. Ada man. Ada ma. Kalau ini ada in, man, ma. Selalu setelahnya 2 fiil. Selalu setelahnya berapa fiil? 2 fiil. Dan korbannya langsung 2 itu. Alamatnya lihat kembali di tabel. Misalnya ya, kita mau contohkan in sebentar. Ya, ada kata ya. 2 langsung ya. Yaktubu uktub. Ya, bukan u ya. Kita langsung yaktubu menjadi ya kata misalnya nanti a. Kita hapus dulu, ini U, A. Aktubu. 2 langsung.
Yaktubu, aktubu. Masuk di awalnya in. In. Dua langsung itu dua-duanya disukun. Karena kebetulan ini sohi akhir, ini sohi akhir. Kalau beda ini agak repot nanti. Tapi jangan dulu dicontohkan. Kalau beda kan harus antum pikirkan tabel. Apa tandanya? Ini kalau ada in. Oh in alat penjazm. Kalau dia ada korbannya ada dua. Langsung dua-duanya dijazm. Sukun, sukun. In yaktub, uktub. In yaktub, aktub. In yaktub, aktub. Berapa langsung? Berapa langsung? Dua. Sama dengan kalau antum bilang ya. Kata ya contoh. Kita contohkan kata lain lagi. Dua. Misalnya antum dapat kata. Ya. Dalam bahasa Arab. Usafir. Usafiru. Tusafiru. Tusafiru. Dua. Usafiru. Tusafiru. Masukkan in. In usafir. Tusafir. Dua langsung. Ini bedanya. Ini lebih sulit ya. Karena dua yang antum harus urus. Paham? Susah urus dua. Cukup satu saja. Paham ya? Oh itu bab lain ya. Ini babnya penyakit. Baik. Jadi usafiru. Tusafiru. Masuk in. In usafir. Begitu. Dua-duanya langsung kena penyakit. Paham? Sama dengan man. Man. Misalnya antum dapat kata ini contohnya selalu dua. Ya. Antum katakan tadhabu. Adhabu. Adhabu. Ya. Nah. Tadhabu. Adhabu. Masukkan man. Masukkan man. Ini saya pakai tak ya. Demikian pula kalau antum pakai ya. Nah kan huruf ana itu. Bisa awalnya ta, ya kan bisa. Coba. Yadhabu, adhabu. Pakaikan man. 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 Jadi langsung korbannya dua. Sukun, sukun. Man yadhab, adhab. Paham kan? Demikian pula kalau antum ganti dengan ma. Coba. Yadhabu, adhabu. Ma. Apa? Ini sohi akhir, sukun. Demikian pula kalau antum ganti dengan af'alul khomsah. Misalnya ya, ini agak sulit sedikit tapi mohon bersabar. Misalnya anak katakan begini, anak bedakan ini. Yang pertama dengan yang kedua. Ini kan yadhabu, yadhabu. Anak ganti yang kedua tadhabuna. Tadhabuna. Yadhabu, tadhabuna. Ini nanti yang agak sulit kalau bagi pemula. Tapi nanti kalau antum sudah paham di tabel dan paham penyakit, mudah. Ingat, yadhabu sohi akhir. Kalau dijazam dengan apa? Sukun. Ini tadhabuna apa? Fi'il af'alul khomsah. Kalau dijazam dengan apa? Penghilangan nun. Jadi tinggal begitu nanti. Tinggal begitu. Coba, coba. Yadhabu, tadhabuna, ma. Hah? Ma yadhab, tadhabu. Dipahami ini? Demikian pula kalau antum ganti yang kedua ya. Antum ganti yang kedua ini. Kata yang kedua ini dengan af'alul khomsah. Dengan apa? Fi'il mudhari mutal akhir. Paham kan? Misalnya anak ganti dengan kata yahdi. Anak ganti dengan kata yahdi. Nah, ini kadang harus kita berpikir sedikit. Ingat alamatnya di tabel, di kolom. Kalau sohi akhir sukun. Kalau mutal akhir hilang huruf, iya huruf terakhir. Paham kan? Coba buat. Semoga antum langsung bisa. Yadhabu yahdi ma. Apa? Langsung hilang apa? Iya. Kalau ini hilang harokatnya. Dipahami kan? Intinya itu yang di tabel. Karena ini penyakit.
Ini contoh untuk 3. Sisanya sama. Kan ada 11. Sisa berapa berarti kalau sudah 3? Sisa berapa? 8. Tinggal dipahami. Kan penyakit itu tugasnya yang paling pokok. Paham kan? Di buku Anda contohkan satu-satu. Kita baca. Yang pertama in. Ya, yang menjazam 2 fiil. Perhatikan di bukunya yang pertama in, misal. Contoh, in tasbir tu'jar. Mana fiil pertamanya? Tasbir. Fiil kedua? Tu'jar. Paham kan? Dua-duanya disukun. Man, misal, man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Mana fiil pertama? Yajtahid. Fiil kedua? Cuman ingat, ini contoh di buku, langsung ya. Maksudnya setelah fiil pertama langsung ada fiil kedua. Nanti dalam kitab biasanya ada fiil pertama, setelah 5 kata, 6 kata baru ada fiil kedua. Yang jelas cari 2. Anda paham? Cari yang kedua sampai 5 kilo ke depan. Itu namanya baca kitab gundul. Coba ujiannya begitu, jauh letaknya. Kalau di buku bahasa Arab kan diletakkan dekat-dekat. Kenapa? Karena tujuannya kan memahami koedah, bukan mempraktekkan contohnya. Anda bisa paham ini? Kalau di dalam kitab gundul, jauh yang jelas. Kalau Anda dapat ini, oh dia punya 2 korbannya. Itu dulu yang antum pahami. Harus cari yang pertama, setelah cari fiil pertama. Fiil ya, fiil. Cari fiil pertama, setelah dapat pertama cari fiil kedua. Harus itu. Dipahami? Siapa yang belum paham? Sebelum baca lanjut. Karena yang paling pokok tugasnya. Diam berarti paham. Atau hanya mau cepat selesai? Iya, semoga tidak. Lihat, man yajtahid yanjah. Yajtahid yanjah. 3 misal, ma taqra tastafid minhu. Fiil pertamanya mana? Fiil kedua. Yang keempat, idma. Ini yang belum kita dapat tadi. Karena anak contohkan tadi 3 pertama. 1, 2, 3. Itu urutannya terbanyak ya. Ini itu terbanyak. Bahkan ulama bahasa Arab bilang ini in ummul bab. Induknya ini bab. Karena inlah paling sering dalam baca kitab gundul. Dalam Quran, dalam hadis. In paling sering. Paham kan? Makanya mereka bilang ini induknya. Makin jauh nomornya, makin sedikit keluarnya. Kan ini penomoran bukan sembarang. Para ulama bahasa sudah teliti. Dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Dipahami ini? Alhamdulillah. Idma yang keempat, idma metel. Idma tajlis ajlis. Mana fiil pertama? Fiil pertama. Fiil kedua. Baik, alhamdulillah. Yang kelima, mahma. Mahma, misal, mahma takro akro. Fiil pertama, takro. Fiil kedua, akro. Yang keenam, mata. Misal, mata tusafir, usafir. Mata tusafir, usafir. Mana fiil pertama? Fiil kedua. Yang ke-7, ayyana. Penyakit yang ke-7 membutuhkan 2 fiil. Ayyana, misal contoh. Ayyana ta'tini ukrimka. So hanya saja perhatikan kata ta'tini. Ini ta'tini, ya, di kitab ya ada sedikit itu. Ada sedikit masalah itu. Ini asalnya, ya, ta'ti. Ini asalnya. Ta'ti. Kemudian ada ni. Ya. Jadi ini yang perlu sedikit saja ya.
Ini tadi. Jadi ini ta'tini ada sedikit. Karena Anda bedakan. Pertama fi'il mutal akhir. Yang kedua adalah fi'il apa? Fi'il yang biasa. Perhatikan. Di contoh ayyana. Fi'il pertama ta'tini. Itu aslinya ta'tini. Ini kata lain ini. Ini kata lain. Asalnya ta'tini. Kemudian masuk ayyana. Ini ya-nya hilang. Jadi apa? Ta'tini. Kan ini adalah fi'il mudhari mutal akhir. Dipahami ini yang sini? Kan Ana bilang sebelumnya. Alamat i'rabnya tergantung di tabel. Jelas? Jadi ini kata lain. Asalnya ta'tini. Tapi karena ada ayyana. Hilang ya-nya. Ta'tini. Jelas ya? Yang itu saja karena memang contohnya seperti itu Ana sengaja kasih di situ diselipkan di tengahnya. Adapun ukrimka sahih akhir. Adapun ukrimka itu fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian yang ke-8 aina. Yang ke-8 dan Ana kasih keterangan ya. Kalau antum enggak perlu tulis ini yang di papan. Kan ada Ana kasih keterangan di bawah. Baca catatan nomor berapa itu? 23. Baca catatan nomor 23. Kita lanjut aina. Aina metal. Aina taskun askun. Mudah. Ya. Aina taskun askun. Jelas ya? Fi'il pertamanya mana? Taskun. Fi'il kedua? Askun. Iya. Yang ke-9. Anna. Anna. Contoh. Metal. Anna tadhab tukrom. Anna tadhab tukrom. Fi'il pertamanya mana? Tadhab. Fi'il kedua? Tukrom. 10. 10 ini juga memiliki sedikit. Karena Ana selipkan kata lain di tengahnya. Untuk apa? Supaya jangan sampai dikira setelah fi'il pertama langsung ada fi'il kedua. Ini namanya untuk memberikan setelah jauh banyak contohnya diselipkan sedikit. Lihat yang ke-10 haitsuma. Haitsuma metal. Contoh haitsuma yanzilil alimu yanfa. Yanzil itu aslinya. Hanya saja kalau kita mau baca sambung yanzilil. Asalnya itu sukun. Sukun. Dipahami ya? Haitsuma yanzil. Itu kalau baca putus. Haitsuma yanzil. Al-alimu yanfa. Pertanyaannya. Mana fi'il pertama? Yanzil. Fi'il kedua? Yanfa. Cuman yanzili di kasro. Karena saya baca sambung dengan setelahnya. Kan enggak bagus di sukun kalau setelahnya adalah sukun. Paham kan? Makanya dibaca yanzilil alim. Jelas kan? Tapi asalnya di situ apa sukun. Jelas ya? Yang terakhir. Iya. Di situ Ana ingin tadi 10 itu Ana selipkan al-alimu. Sebenarnya kan bisa. Haitsuma yanzil yanfa. Tapi Ana masukkan di tengahnya apa? Al-alimu. Untuk menunjukkan sama antum fi'il kedua tidak harus langsung setelah fi'il pertama. Boleh diantara oleh satu kata. Bahkan nanti ada 2 kata, 3 kata, 4 kata. Pokoknya cari walaupun 1 kilometer setelahnya. Paham kan? Jelas kan? Karena dia pasti memiliki berapa fi'il? 2, itu dulu. Ya, itu dulu. 11, ini yang terakhir. Ayun, contoh ayun juga ini ada. Tapi ada sesuatu yang Ana mau sampaikan ke antum lewat contoh ini. Lihat, ayu kita bin takro akro. Mana fi'il pertama? Apa? Takro. Fi'il kedua? Akro. Kitabin kan bukan fi'il. Kitabin adalah isim. Berarti bukan dia. Ini maksudnya. Tidak harus itu setelah alat. Langsung ada fi'il. Boleh ada kata lain lagi. Dipahami nih? Yang jelas kalau dia ada yang dicari siapa? Yang dicari siapa? Fi'il. Fi'ilnya harus ada berapa? 2. Nggak harus setelahnya langsung. Boleh setelah 1 kata. Antum paham gak ini? Yang jelas korbannya ini kata-kata ini. Ini penyakit untuk
fi'il. Jelas? Jelas? Terakhir untuk ini. Ini yang menjazam dua fi'il, inilah dibilang isim syarat. Yang dulu kita pernah pelajari, hukumnya apa? Pekan lalu. Hukumnya apa dia? Mabni. Inilah dia. Inilah yang menjazam dua fi'il ini, inilah disebut isim syarat. Yang mana secara uraiannya, fi'il pertama itu fi'il syarat. Fi'il kedua jawabannya. Lihat tadi contohnya ya, aina. Ini kan aina taskun. Tadi contohnya di buku. Aina taskun askun. Ya, aina taskun askun. Di mana saja kamu tinggal, saya akan tinggal. Fi'il pertama ini namanya fi'il apa? Syarat. Ini namanya isim syarat. Aina. Namanya isim syarat. Mabni itu poin pertama dulu. Namanya isim syarat hukumnya apa? Mabni. Jadi selalu aina. Jangan pernah baca ainu. Jangan juga pernah baca aini. Itu nama orang. Ini aina. Bukan ainu, bukan juga siapa? Aini. Dia selalu dibaca apa? Aina. Fi'il ini syarat namanya. Isim syarat. Fi'il pertama ini namanya apa? Fi'il syarat. Kan dia namanya syarat. Fi'il syarat. Dimanapun kamu tinggal. Askun. Saya akan tinggal. Ini namanya jawaban syarat. Itulah kenapa dia butuh dua. Karena butuh syarat dan jawaban. Itu rahasianya. Kalau antum bertanya, kenapa butuh dua? Karena dia syarat. Butuh fi'il syarat dan apa? Jawaban syarat. Beda kalau yang pertama tadi yang 6. Itu cuma alat penjazam. Tidak butuh dua. Karena bukan syarat. Bukan apa? Syarat. Jelas? Itu sebagai penutup untuk mengingatkan yang telah berlalu. Berarti semua 11 tadi itu mabni. Man in mabni. Man, ma. Ya kan? Terus apa lagi? Idma, terus mahma, mata, ayyana, aina, anna, haituma. Semua. Dipahami ini? Karena semuanya itu adalah isim apa? Syarat. Mabni. Jelas untuk tahap dasar? Jelas? Jadi antum tahu dia mabni. Yang kedua tugasnya. Oh, dia menjazam berapa fi'il? 2 fi'il. 2 fi'il. Selesai, aman. Dengan ini kita tutup pembahasan tentang fi'il. Fi'il sudah habis. Mabninya dan mu'rabnya. Alat-alat penasab dan penjazamnya sudah. Kan namanya fi'il itu kan cuma 2 penyakit punya. Penyakit nasab sama penyakit apa? Jazm. Setelah ini kita akan fokus pembahasan isim sampai akhir kitab. Sampai akhir buku. Ya. Ini alhamdulillah pertemuan ke-7. Dan seperti yang Ana bilang sebelumnya. Tapi nanti tergantung ya. Antum mudah menyerapnya atau tidak. Kalau antum seperti sekarang ini. Antum mudah pahami seperti sekarang ini. Insya Allah tidak sampai 15 pertemuan. Tidak sampai. Tapi kalau memang nanti susah. Makanya kalau antum tidak paham. Bertanya saja. Karena kita ini kan pertemuan ke-7. Berarti sisa berapa dari target? Sisa 8. Iya kan? Sisa 8. Dan kita akan fokus pembahasan penyakitnya isim. Penyakit isim ada 3. Ada penyakit rofa, ada penyakit nasab, ada penyakit jer. 3 ini. Dari 3 ini insya Allah kita akan selesaikan itu 4 kali pertemuan paling tinggi 5. Tapi kalau antum ada bertanya di tengah pelajaran itu yang Ana harapkan. Dipahami kan? Kalau antum tidak paham bilang. Jangan takut nanti kamu ini menghalangi dari target. Tidak. Kita akan selesai. Kita akan selesai. Jadi antum bertanya saja kalau belum paham. Nanti. Dan insya Allah sebenarnya mudah semuanya. Mudah semuanya. Iya, tidak ada sulitnya, tinggal ya dipahami, dipikirkan sedikit saja, antum akan bisa memahami. Insya Allah. Iya, jadi sampai ujung kitab ini kita akan fokus di penyakitnya isim. Penyakitnya isim. Tidak ada pertanyaan untuk sekarang?
Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.